Dewasa ini masih banyak saja yang belum mengetahui larangan-larangan bagi wanita haid. Sebagian umat Islam mungkin telah mengetahuinya, namun sebagian yang lain masih bertanya-tanya apa aja sih yang tidak bisa dilakukan atau yang dilarang oleh orang-orang yang sedang mengalami haid. Maka dari itu, yuk belajar bareng bersama saya Widayanti di sesi Sama-sama Belajar yang mengupas banyak hal mengenai Islam dan pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Persoalan wanita ini, Allah telah memberikan nama khusus yaitu surah An-Nisa sebagai surah keempat dalam Al-Quran karena wanita pada zaman jahiliyah dianggap sebagai makhluk yang lemah dan juga terkutuk oleh kaum Yahudi dan juga Kristen. Dengan demikian, Islam datang untuk menjunjung tinggi serta mengangkat derajat seorang wanita karena pada hakikatnya wanita juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati seperti laki-laki. Nah, di samping itu juga Al-Quran menyoroti persoalan kodrat seorang wanita yang mana salah satunya adalah haid. Apa sih itu haid? Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, dari ayat tersebut berarti haid adalah wanita yang mengeluarkan darah kotor dari rahimnya yang keluar secara alamiah di setiap bulan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di samping adanya waktu-waktu tertentu wanita mengalami haid, ada beberapa hal nih yang harus kita tahu juga, yaitu larangan atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama dalam masa haid bagi seorang perempuan. Apa aja sih larangan itu? Selama haid berlangsung, kita dilarang untuk mengerjakan sholat, yaitu larangan utama ya, larangan pertama. Semua ulama sudah menyepakati bahwa haram hukumnya bagi wanita haid melaksanakan sholat. Alasannya adalah syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil, betul kan? Nah, dan haid itu termasuk bagian dari hadas. Demikian pula bagi wanita yang haid nih, tidak boleh sholat sampai benar-benar selesai dari haidnya. Ada dua hukum yang berlaku yang terkait daripada hukum sholat bagi seorang wanita haid. Pertama, tidak wajib bagi wanita haid untuk sholat karena bagi wanita haid kewajiban sholatnya gugur dan bahkan dihukumi haram jika sedang haid melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, tidak sah. Sholatnya wanita haid itu tidak akan sah. Kalaupun sholat itu dikerjakan, maka hukumnya malah jadi haram dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu larangan kedua adalah dilarang puasa. Wanita yang sedang haid dilarang menjalankan puasa karena kembali lagi syarat sah dalam berpuasa adalah suci dari haid. Sehingga kalau wanita itu haid berpuasa bakal menyebabkan puasanya tidak akan sah, melainkan wajib diulang atau diqodho di lain selain bulan Ramadan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya bagi wanita haid tidak wajib berpuasa adalah kemudian larangan yang ketiga adalah wanita haid dilarang melakukan hubungan suami istri. Wanita yang sedang haid dilarang nih mengadakan hubungan seksual karena Allah melarangnya dengan firman-Nya yang berbunyi, oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhi diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Berdasarkan ayat ini, maka suami harus mampu menahan keinginannya untuk kontak biologis dengan istrinya yang sedang haid sebelum istrinya itu suci haid dan melaksanakan mandi wajib. Kemudian larangan keempat, wanita yang haid diharamkan melakukan tawaf di Masjidil Haram hingga ia suci, sebagaimana yang tersebut dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, perempuan yang sedang haid harus melaksanakan seluruh manasik haji kecuali tawaf. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan bahwa wanita yang sedang haid bisa melakukan seluruh ibadah haji kecuali melakukan tawaf di Baitullah hingga ia mandi. Ketika sudah suci baru bisa melakukan tawaf di Masjidil Haram. Kemudian larangan yang kelima adalah wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran, termasuk menyentuh atau membawanya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 79, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Jumhur ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa orang yang berhadas besar, termasuk juga orang yang sedang haid, dilarang menyentuh Al-Quran. Di antara dalil yang menguatkannya adalah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat yang beliau kirim kepada penduduk Yaman, di mana bunyinya, selain memegang Al-Quran, melafalkan ayat-ayat Al-Quran juga tidak boleh. Karena mengenai hukum ini ada dua pendapat. Pertama, jumhur ulama, yaitu yang dimaksud jumhur ulama di sini yaitu Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Beliau berpendapat bahwa melafalkan ayat-ayat Al-Quran merupakan haram bagi perempuan yang sedang dalam kondisi haid. Kemudian pendapat kedua yaitu dari madhab Maliki dan Az-Zahiri. Kedua madhab tersebut memperbolehkan perempuan yang haid melafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi ada pengecualian. Untuk madhab Maliki dibolehkan dengan syarat atau alasan takut lupa akan hafalannya atau ada tujuan untuk belajar atau taklim. Ibnu Taimiyah mengecualikan menyentuh mushaf atau membawanya dengan memastikan tidak bersentuhan secara langsung dengan tangannya, seperti membawa mushaf dengan lengan bajunya. Dan Imam Al-Kasani dari Hanafiyah menyebutkan, bagi wanita yang sedang haid atau junub dilarang menyentuh mushaf kecuali hanya sebatas covernya. Yang keenam, larangan bagi wanita yang sedang haid adalah memasuki dan menetap di masjid. Madhab yang mutlak mengharamkan yaitu madhab Hanafi. Mutlak mengharamkan perempuan yang haid untuk masuk dalam masjid, baik sekadar ataupun menetap, karena dikhawatirkan darah wanita haid itu menetes di dalam ataupun di lingkungan masjid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila mana ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Anda, untuk bisa memaafkan saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada saran, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu pantau terus channel saya untuk kita sama-sama belajar. Saya tutup dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.